Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 501 Membalas Utang Ucapan Terima Kasih. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi. Biksu yang mengenakan kasaya emas itu melayang di atas pulau Heavenhawk. Dia masih menunjukkan ekspresi seorang biksu terkemuka. Namun, setelah menyaksikan pendekatannya yang brutal, dan bagaimana dia membantai orang-orang tadi, jika ada yang masih memperlakukannya sebagai biksu terkemuka, orang itu pasti benar-benar idiot. Biksu itu melambaikan tangannya dengan santai. Seolah merasakan panggilan, sarira emas itu terbang ke genggamannya. Secara logika, setelah memperoleh sarira itu, ia harus segera menyimpannya. Namun sebaliknya, ia secara terang-terangan meletakkan sarira itu di atas telapak tangannya, dan menatap wajah-wajah semua yang hadir. Ia tampak seperti sedang memprovokasi mereka, seolah-olah berkata, apakah kalian masih menginginkannya? Mengapa kalian tidak melawanku dan mengambilnya? Banyak orang merasa seolah-olah mereka akan batuk darah. Bahkan Jiang Chen dan Big Yellow tidak tahan lagi. Sialan, biksu ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun ada banyak orang yang tidak tahu malu di dunia ini, poin utamanya adalah bahwa ini adalah seorang biksu. Tentu saja, tidak ada yang mengatakan bahwa seorang biksu tidak bisa tidak tahu malu. Namun, orang ini memiliki wajah seorang biksu terkemuka. Tuan-tuan, jika tidak ada di antara kalian yang mau berjuang untuk harta karun ini, saya tidak punya pilihan lain selain membawanya pergi. Kata biksu itu. Biksu sialan, kau telah membunuh begitu banyak jenius dari 4 kekuatan utama. Tunggu saja, amukan sekte tak terkalahkan akan segera menghujanimu. Kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Seseorang dari sekte tak terkalahkan berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Benar sekali. Beraninya kau membunuh orang-orang dari Istana Asura, kami pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Li Hao hampir kehilangan salah satu lengannya. Sekarang dia berlumuran darah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Aku tidak tahu apakah aku akan tercabik-cabik menjadi ribuan keping. Namun, aku bisa mencabik-cabik kalian semua menjadi ribuan keping sekarang juga. Cahaya kejam bersinar di mata biksu itu. Melihat ini, para jenius dari 4 kekuatan utama langsung berlarian ke segala arah. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk tinggal lebih lama lagi. Biksu ini benar-benar menakutkan, dia hanyalah orang gila yang bahkan tidak mengedipkan matanya saat membunuh seseorang. Amitabha, aku sudah bilang padamu bahwa benda ini milikku. Kata biksu itu. Ia melambaikan tangannya dan menyingkirkan sarira. Setelah itu, ia melangkah pergi di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Melihat pulau Heavenhawk yang benar-benar kacau, serta mayat-mayat yang mengambang di permukaan laut, orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi yang campur aduk. Biksu ini benar-benar pantas disebut sebagai Raja Bajak Laut nomor 1. Dibandingkan dengan 6 Raja Bajak Laut lainnya, dia tidak hanya lebih kuat, dia juga lebih kejam. Dia hanyalah seorang biksu iblis yang tidak pernah mengedipkan matanya saat membunuh seseorang. Biksu ini tidak akan pernah bisa meninggalkan samudera yang kacau. Ayo kita kembali dan cari bantuan lagi, kita harus mencabik-cabik biksu ini menjadi ribuan keping. Yehui dari sekte tak terkalahkan mendengus dingin, lalu membawa semua orang yang tersisa dari sekte tak terkalahkan bersamanya dan pergi. Setelah itu, para jenius dari fraksi pedang tak tertandingi dan istana iblis surgawi juga pergi. Mereka semua tampak sedih dan muram, dan mereka telah kehilangan sikap arogan dan sombong mereka. Ayo pergi. Kita harus kembali dan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Selain itu, biksu itu harus mati. Xiurui berkata dengan dingin. Jiang Chen, aku juga akan kembali ke Istana Asura. Maukah kau ikut denganku? Tan Lang menoleh ke Jiang Chen dan bertanya. Karena sesuatu yang besar telah terjadi di lautan kekacauan, sebagai salah satu peserta, Tan Lang harus kembali dan menjawab kepada sektenya sendiri. Ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, aku tidak akan mengikutimu ke Istana Asura. Berhati-hatilah, teman-teman muridmu bukanlah orang baik. Jiang Chen menepuk bahu Tan Lang dan mengingatkannya dengan ramah. Dia tidak tertarik dengan Istana Asura ini. Setelah melakukan kontak dengan orang-orang Istana Asura hari ini, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap kekuatan ini. Satu-satunya hal yang dimiliki kekuatan ini yang dia sukai adalah Tan Lang. Jiang Chen tidak pernah akur dengan para jenius dari negara adidaya, yang selalu menganggap diri mereka lebih unggul daripada semua orang yang bukan jenius dari negara adidaya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan sendirian di kehidupan sebelumnya. Baiklah, aku pamit dulu. Jiang Chen, berhati-hatilah di lautan kekacauan ini. Biksu itu orang yang menakutkan, dan kalau bisa, jangan memancingnya. Tan Lang mengingatkan Jiang Chen. Dalam benaknya, alasan mengapa Jiang Chen ingin tetap tinggal adalah untuk memperjuangkan harta karun itu. Namun, biksu itu benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Jiang Chen yang luar biasa, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi biksu itu.
Tak lama kemudian, semua jenius dari 4 kekuatan besar pergi, meninggalkan kekacauan dan berdarah. Biksu itu benar-benar brutal, dia membunuh sedikitnya 10 orang dari 4 kekuatan besar dalam pertempuran hari ini. Keempat kekuatan besar telah menderita kerugian besar kali ini, terutama Istana Asura. Aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan memaafkan masalah ini dengan mudah. Aku menduga beberapa pejuang yang benar-benar kuat akan segera tiba di sini. Saat itu, Samudra Caotik akan kembali kacau balau. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan segera melanda tempat ini. Biksu ini kemungkinan besar akan terbunuh. Tidak ada satupun dari 13 Taek.on yang mudah dihadapi, mereka semua sangat kuat. Banyak orang membicarakan kejadian sebelumnya dan yang akan datang. Pertempuran hari ini telah membawa kerugian besar bagi 4 kekuatan besar. Mereka adalah raksasa Provinsi Liang, eksistensi yang tidak berani disinggung oleh siapapun, dan murid-murid mereka sombong dan mendominasi. Tindakan biksu itu tidak berbeda dengan mempermalukan wajah mereka, dan keempat kekuatan besar ini tentu saja tidak akan memaafkannya untuk itu. Terutama Istana Asura, karena mereka bahkan belum membunuh target yang mereka tuju, penguasa Pulau Heaven Hawk. Tak lama kemudian, semua penonton pun pergi. Karena penguasa pulau telah pergi, Pulau Lang Langit telah menjadi pulau tanpa penguasa. Beberapa bawahan Zhuang Fan masih tetap berada di pulau itu, dan mereka semua dalam keadaan cemas. Hehe, sobat, pemandangan Pulau Heaven Hawk ini sangat indah. Karena sekarang pulau ini bukan milik siapa-siapa, mengapa kita tidak menjadi penguasa pulau saja? Big Yellow tertawa. Saya tidak tertarik, ikuti saya. Dengan goyangan tubuhnya, Jiang Chen mulai terbang menuju ke tempat biksu itu pergi. Sialan, kamu mau kemana? Big Yellow mengejar Jiang Chen dan bertanya dengan nada muram. Aku akan menemukan biksu itu, kata Jiang Chen. Dia orang yang kejam dan tidak berperasaan, kenapa kamu ingin mencarinya? Big Yellow bertanya. Saya harus menolongnya, kata Jiang Chen. Membantunya. Big Yellow terkejut. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia cukup yakin bahwa Jiang Chen dan biksu itu belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan pertama mereka, dan sepertinya mereka juga tidak memiliki hubungan apapun sebelumnya. Dengan karakter Jiang Chen, kecuali dia terlalu bosan, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membantu orang asing. Selain itu, biksu itu adalah raja tempur kelas 3, dia sangat kuat, jadi sepertinya dia tidak membutuhkan bantuan Jiang Chen. Jalan kultivasi Buddha berbeda dengan jalan kultivasi kita. Ketika seorang Buddha yang kuat meninggal, mereka akan meninggalkan esensi dari kehidupan mereka, dan kita menyebutnya sarira mereka. Harta karun yang diperoleh biksu tadi adalah sarira, dan itu adalah sisa-sisa seorang Buddha yang setidaknya adalah orang suci kelas 3. Biksu itu telah berada di samudera kekacauan selama beberapa waktu, dan dia tidak pernah menunjukkan dirinya di depan umum. Namun, dia akhirnya menampakkan dirinya hari ini, memberitahu kita bahwa dia ada di sini untuk sarira ini. Karena sarira itu telah tersembunyi terlalu dalam, bahkan Anda tidak akan dapat menemukannya. Jadi, jika Anda tidak dapat menemukannya, akan jauh lebih sulit bagi biksu itu untuk menemukan lokasi tepatnya. Akibatnya, dia bersembunyi di samudera kekacauan ini, menunggu sarira itu muncul. Jika Anda adalah biksu itu, setelah menunggu begitu lama sebelum akhirnya menemukan sarira itu, apa yang akan Anda lakukan? Jiang Chen menatap Big Yellow. Saya akan segera menyerapnya. Big Yellow menjawab. Dia bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu pentingnya sarira seorang penganut agama Buddha. Jika Big Yellow memperoleh sarira itu, dia pasti akan menyerapnya sekaligus dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya. Benar sekali. Aku yakin biksu itu pasti sangat ingin menyerap sarira itu sekarang. Jika tebakanku benar, dia pasti sedang mencari tempat rahasia. Namun, orang ini telah membunuh begitu banyak jenius dari 4 kekuatan utama, dan mereka pasti tidak akan memaafkannya. Jika para prajurit perkasa dari 4 kekuatan utama menyerang biksu itu sambil menyerap sarira, akibatnya akan sangat menghancurkan. Kata Jiang Chen. Jangan bilang kau akan melawan semua prajurit perkasa dari 4 kekuatan utama hanya demi biksu itu. Big Yellow akhirnya mengerti apa tujuan Jiang Chen. Namun, hal ini malah membuatnya semakin bingung. Sejak kapan orang ini menjadi pria yang begitu hangat hatinya? Demi seorang pendeta yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, dia akan melawan 4 kekuatan besar. Ini bukan gaya Jiang Chen. Benar sekali, aku harus menolongnya. Anggap saja aku membalas budi. Jiang Chen berkata dengan sangat serius. Membalas budi. Kau berutang budi pada biksu itu. Kau bercanda. Big Yellow tidak tahan lagi. Alasan Jiang Chen ingin membantu biksu itu adalah karena ia ingin membalas budi. Namun, Big Yellow ingat bahwa ketika sarira itu menampakkan diri kepada publik, Jiang Chen menunjukkan niat untuk merebutnya, tetapi ketika biksu itu menyerang, ia segera berubah pikiran. Bukan biksu itu yang berutang budi padaku, tapi leluhurnya. Apakah kau ingat segel Buddha yang digunakan biksu tadi?
Sebenarnya ada 3 segel Buddha, segel Fudo, segel suci, dan segel singa. Segel yang digunakan biksu tadi adalah segel Fudo, kata Jiang Chen. Jadi, Big Yellow menunjukkan minat yang besar terhadap cerita tersebut. Sejak jalan Buddha mulai menurun, 3 segel menjadi keterampilan yang hilang. Di antara semua umat Buddha, hanya leluhur Green Lotus yang tahu cara menggunakan keterampilan tersebut, dan ia hanya menguasai segel Fudo. Jadi, saya yakin bahwa biksu ini adalah salah satu pewaris leluhur Green Lotus. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur Green Lotus menyelamatkan hidup saya. Jadi, apapun yang terjadi, saya harus membalas utang budi ini. Jiang Chen menjelaskan. Ia telah bertemu leluhur Green Lotus bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, ia baru saja selesai bertarung melawan iblis-iblis perkasa. Ia terluka parah, dan berada di ambang kematian. Untungnya, leluhur Green Lotus telah menyelamatkan hidupnya. Namun, tidak lama setelah itu, leluhur Green Lotus telah menghilang. Bahkan setelah Jiang Chen menjadi orang suci nomor 1 di kolong langit, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas rasa terima kasih leluhur Green Lotus yang telah ditunjukkannya kepadanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, dengan kekuatan leluhur Green Lotus, mungkin ia telah memasuki alam abadi. Setelah bertemu dengan biksu itu hari ini, Jiang Chen sangat yakin bahwa dia pastilah pewaris leluhur Green Lotus. Bahkan jika bukan, dia pasti memiliki semacam hubungan dengannya. Oleh karena itu, ketika Jiang Chen melihat segel Fudo, dia langsung menyerah untuk melibatkan diri. Tidak hanya itu, dia ingin membantu biksu itu menyerap sarira, sehingga dia dapat membalas kebaikan leluhur Green Lotus kepadanya. Selain itu, dibandingkan dengan para jenius arogan dari 4 kekuatan besar, Jiang Chen menganggap biksu ini jauh lebih disenangi. Sialan, siapa leluhur Green Lotus itu? Usiamu baru 18 tahun sekarang, jadi mengapa kedengarannya seperti monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun? Big Yellow merasa muram. Dia tidak dapat memahami bagaimana Jiang Chen mungkin memiliki semacam hubungan dengan leluhur Buddhisme, dan bahkan nyawanya diselamatkan oleh leluhur sebelumnya. Jangan banyak bertanya. Apapun yang terjadi, aku bertekad untuk membantu biksu ini. Ayo pergi. Jiang Chen kemudian mulai terbang sekali lagi.